Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Oke, untuk hari ini langsung saja ya. Jadi untuk hari ini kita lanjutkan dari pertemuan yang kemarin dan untuk yang pertemuan kemarin kan kita bahas masalah metode tertutup. Nah, untuk yang sekarang di penyelesaian persamaan nonlinear ini kita bahasnya ke metode terbuka itu seperti apa. Kalau yang kemarin yang kita singgung di metode tertutup, itu kita harus menentukan suatu selang tertentu yang mengapit akar, itu ada di mana, perkiraan akar itu di mana, tapi untuk yang metode terbuka ini, kita tidak memerlukan pengapitan akar itu di mana. Nah, untuk di metode terbuka, yang pertama kita tentukan itu adalah kita menentukan nilai tebakan awal kita, akar itu di mana. Kalau kemarin kan nebaknya kita itu di selangnya, atau gampangannya, oh setelah kita gambar sketsa grafiknya, ini kemungkinan si akar itu ada di selang antara selang A sampai dengan B misalkan. Nah, kalau yang di metode terbuka ini, tebakannya kita itu bukan di selangnya di mana, tapi kira-kira si titiknya itu ada di mana, titik potongnya itu. Jadi misalkan saya kalau punya grafik yang kemarin, yang fungsi kita kemarin itu di fungsi apa? Ingat nggak? Fungsi X kuadrat ditambah X dikurangi 4 ya. Kemarin kan di situ akarnya kan 1,5 sekian-sekian, ya. Nah, kalau di metode terbuka ini, kira-kira, oh, kalau saya melihat grafik itu, maka perkiraannya si grafiknya itu motong di sumbu 1,6 misalkan, karena kan itu antara 1,5 sampai 1,6. Nah, saya perkirakan nih, oh, XI-nya atau XN-nya itu di 1,6, misalkan itu. Jadi, teman-teman kalau di metode terbuka, kalian tentukan dulu akar itu di mana perkiraannya. Oh, saya kira di 2 misalkan atau di 1. Itu bebas karena itu merupakan tebakan awal teman-teman sendiri. Terus dari metode terbuka ini, hasil yang didapat nanti bisa aja nilainya jadi konvergen atau divergen. Maksudnya adalah kalau nanti teman-teman ketemunya itu adalah konvergen, maka perkiraan akar kita semakin iterasinya semakin banyak, maka nilai tebakan kita itu nanti akan semakin dekat ke nilai akar yang asli. Tapi kalau nanti dapatnya itu tambah semakin jauh, maka itu yang dinamakan divergen. Jadi malah menjauhi akar yang sebenarnya. Kadang-kadang dapatnya itu ada yang mendekati, habis mendekati terus jauh, tapi deket lagi, jauh, deket lagi, jauh, deket lagi. Ada yang gitu. Ada yang terus deket, ada. Tapi ada yang tambah menjauh terus ada. Jadi tergantung nanti soal dan metodenya seperti apa. Nah, untuk yang di metode terbuka ini, kalau di metode tertutup kemarin, yang saya bahas dua, yaitu metode bagi dua, sama metode titik palsu atau regula falsi. Untuk yang metode terbuka ini, itu kita punya 3 pembahasan. Yang pertama itu adalah metode iterasi titik tetap. Yang kedua, nanti kita bahas masalah Newton-Raphson. Dan yang terakhir untuk hari ini kita ke metode secant. Jadi untuk hari ini kita ada 3 metode, yaitu metode titik tetap, Newton-Raphson, sama metode secant. Nah, untuk yang pertama, kita ke metode titik tetap. Nah, untuk metode titik tetap, ini definisinya bisa teman-teman perhatikan. Jadi kalau
metode titik tetap, kita nanti memisalkannya satu titik yang jadi akar, semirip sama definisi awal metode terbuka. Metode titik tetap merupakan metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lainnya sehingga diperoleh X sama dengan GX. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nilai X pada definisi di atas disebut dengan titik tetap. Kenapa? Karena nilai dari perkiraan kita untuk X-nya itu akan menjadi si GX-nya. Akan menjadi si titiknya kita itu. Nah, untuk yang metode titik tetap, sama sebenarnya untuk secant ataupun Newton-Raphson, nanti bisa saja konvergen atau divergen tergantung dengan tebakan awal kita, tapi untuk metode titik tetap itu ketambahan sama perilaku fungsinya. Contohnya, nah untuk metode titik tetap ini, metode Newton-Raphson maupun metode secant, itu nanti teman-teman harus merubah bentuk fungsi yang teman-teman punya menjadi suatu bentuk lain. Jadi misal ya, yang di sini, saya punya X, itu sama dengan X min E pangkat X sama dengan 0. Bentar ya. X min X dikurangi E pangkat X sama dengan 0, kita ubah jadi X sama dengan E pangkat X. Kita balik ke definisi yang ini tadi. Fungsi awal kita itu berarti kalau untuk definisi ini, fungsi awal kita adalah X dikurangi GX sama dengan 0 atau GX dikurangi X sama dengan 0. Bisa dipahami? Jadi bentuk awal kita itu adalah X dikurangi, ini contohnya ya, X dikurangi E pangkat X sama dengan 0. Maka kita rubah nih, X-nya harus saya sendirikan. Teman-teman boleh ambil X-nya yang dari X ini, atau boleh diambil dari E pangkat X. Nah, ini yang dimaksud adalah perilaku fungsi, atau fungsi yang kalian utak-atik, gampangnya gitu. Nah, X dikurangi E pangkat X sama dengan 0. Kalau saya ambilnya X-nya yang saya sendirikan, dan E pangkat X-nya itu yang saya pindah ruas ke yang lain, biar X sama dengan berapa, maka untuk GX-nya, saya punyanya adalah E pangkat X, X-nya tetap X. Jadi GX di sini sama dengan E pangkat X. Tapi kalau saya misalkan E pangkat X-nya itu yang saya buat tetap, E pangkat X, terus habis itu X dikurangi, X-nya saya pindahkan, pokoknya saya pindah ruaskan, berarti kan dapatnya E pangkat X sama dengan negatif X. Ya, atau salah, E pangkat X sama dengan X sama. Tapi kalau E pangkat X-nya ini buat saya ganti, biar dia tetap jadi X, maka hasilnya adalah X sama dengan ln X. Bingung nggak? Bentar, ini saya coba nyoret-coret tapi nggak bisa. Nggak bisa. Ini, kalau yang awal, X-nya ini, X sama dengan E pangkat X sama dengan 0. X-nya ini yang saya sendirikan, E pangkat X-nya yang saya rubah jadi yang di sini. Tapi kalau E pangkat X-nya yang saya jadikan patokan sebagai GX, salah, sebagai X-nya, berarti kan anggapnya gini, E pangkat X. Biar X-nya yang di atas ini turun, berarti kan kedua ruas saya lenkan. Len E pangkat X. Berarti kan len E pangkat X sama dengan len X. Maka ini dapatnya X sama dengan len X. Ingat merubah begini. Kalau lupa silakan buka lagi kalkulus 2. Ya. Jadi untuk yang ini kita bisa merubahnya X dikurangi I pangkat X sama dengan 0. Kita bisa rubah jadi 2. Yang pertama, opsi pertama X sama dengan E pangkat X dengan GX-nya berarti E pangkat X. Yang kedua kita pakai X sama dengan ln X. Berarti GX-nya adalah yang
ln X, ini GX-nya. Yang kedua, yang GX pertama itu E pangkat X. Nah, dari kedua ini menentukan mana yang jadi nanti. Bisa saja keduanya ini jadi sama-sama konvergen, bisa saja nanti dua-duanya sama-sama divergen, atau salah satunya jadi konvergen. Jadi untuk penentuan X-nya nanti, itu tergantung teman-teman untuk ngutak-ngatik si fungsinya. Sudah? Jadi untuk GX ini nanti itu yang teman-teman pakai sebagai fungsi di metode titik tetap, bukan di fungsi X dikurangi E pangkat X lagi. Tapi kita pakainya yang E pangkat X untuk yang di titik tetap. Untuk merubah ini paham ya? Atau ada yang tanyakan? Jadi fungsi awal, teman-teman ambil satu X di fungsi itu, untuk fungsi X yang lain, atau XX yang lain, pindahkan ke sebelah kanannya. Jadi yang di sebelah kiri hanya satu X, yang lainnya di sebelah kanan. Jadi yang di sebelah kanan nanti itu jadi yang GX, X yang di sebelah kiri ya sudah jadi X. Bisa dipahami? Atau bingung? Bisa, Bu. Bisa. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, untuk di prosesnya, di metode titik tetap ini, untuk iterasinya, kalau teman-teman perhatikan, jadi di awal, kalau yang di grafik ini, untuk yang di sebelah kiri, itu nanti yang menghasilkan suatu penyelesaian divergen. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan suatu iterasi, titik yang kita dapat itu semakin mendekati titik aslinya atau titik potongnya. Tapi kalau yang di sebelah kanan, kalau teman-teman lihat anak panahnya ini, semakin lama kan semakin menjauh, ya. Atau menjauhi si titik potong yang antara hijau dan merah itu. Ini gambaran kalau dari fungsi X sama Y yang sebenarnya, gampangnya gitu. Jadi kalau nanti semakin lama semakin jauh, itu pasti divergen. Kalau semakin lama semakin dekat sama titik asli atau enggak gitu, errornya itu semakin sedikit, itu maka kita ke konvergen. Nah, untuk kriteria konvergensinya, yang pertama, dan pasti, jadi kalau misalkan GX dan G aksen X kontinu dalam suatu selang, yang mengandung titik tetap S dan nilai awal X0 dipilih dalam selang tersebut. Jadi patokannya adalah GX dan G aksen X-nya kontinu. Nah, kalau nanti nilai G aksen X itu kurang dari 1, maka seluruh nilai X yang kalian ambil dalam selang A sampai B itu pasti konvergen. Tapi kalau dia lebih dari 1, maka nilainya pasti divergen. Kalau teman-teman memasukkan si X-nya itu di hasil turunannya. Nah, untuk kasusnya, untuk konvergensi titik tetap, sama seperti yang tadi, ya. Jadi kalau dimutlakkan hasil turunannya, kalau dia antara 0 sampai 1, maka nanti konvergen. Itu ada di gambar grafik yang sebelah kiri, keduanya, dua-duanya sebelah kiri. Yang divergen itu yang di sebelah kanan. Sesuai dengan tandanya, kalau konvergen itu dari 0 sampai 1, kalau divergen pasti lebih dari 1 atau kurang dari negatif 1. Nah, untuk algoritmanya, yang pertama pasti ada fungsinya. Yang kedua, teman-teman bentuk fungsi X sama dengan GX seperti yang tadi, yang didapat dari hasil pengubahan bentuk fx sama dengan 0.
Yang ketiga, teman-teman tentukan dulu X0-nya atau akar awalnya berapa. Terus silakan tentukan batas relatifnya berapa sama iterasi maksimumnya berapa seperti yang kemarin. Terus yang kelima, hitung nilai XI sama dengan GXI dikurangi 1. Berarti X1 atau pada saat iterasi pertama, itu teman-teman dapat dari hasil pensubstitusian X0 atau tebakan awal teman-teman ke fungsi GX yang kalian dapat pada langkah kedua. Ya, jadi dari X0 di langkah ketiga, itu silakan disubstitusi ke fungsi yang didapat dari langkah kedua untuk mendapatkan nilai X1. Berarti X2-nya didapat dari hasil X1 yang kalian dapat di iterasi pertama. Sudah? Setelah itu, teman-teman hitung error relatifnya berapa. Terus sama seperti yang kemarin, berarti kalian bandingin hasil error relatif kalian yang kalian dapat di hitungan ke-6 itu, kalian bandingkan dengan error relatif yang dikasihkan ke batasnya sama batas iterasinya berapa. Kalau belum memenuhi, balik ke perhitungan kelima. Nah, sebagai contoh, ya, saya ke Excel-nya dulu. Jadi kita langsung ke Excel ya. Saya pakai yang fungsi kemarin. Ini perhitungan yang kemarin. Kemarin kan kita punya fungsinya adalah Y sama dengan X pangkat 2 ditambah X dikurangi 4. Saya kopikan dulu ya. Yang ini. Nah, di sini. Kelihatan enggak? Atau kurang lebar? Kelihatan? Segini cukup? Cukup, Bu. Oke. Nah, fungsinya kita atau fx-nya kita, itu kan kita punya x kuadrat ditambah x dikurangi 4. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, berarti di sini kita punya 2x. Berarti kita bisa membuat dua buah fungsi gx. Fungsi yang pertama, itu x kalau kita ngambil dari x yang x pangkat 2, fungsi gx yang kedua kita bisa ambil dari x yang pangkat 1. Saya tuliskan di sini ya. Yang opsi pertama itu kita dapat dari yang x pangkat 2, itu yang saya sendirikan, sama dengan berarti plus x dikurangi 4, kalian pindah ruaskan ke sebelah kanan. Berarti didapat min x ditambah 4. Udah? Nah, biar x kuadratnya itu jadi x, berarti kan perlu kita akar. Ya, kalau di akar berarti hasilnya adalah x sama dengan berapa? X sama dengan, karena di Excel saya nggak bisa nulis equation ya. Jadi ini saya pakai bahasa SQRT. SQRT itu akar. Akar dari negatif X ditambah 4. Jadi kalau ditulis, bentar, saya balik ke slide aja kalau gitu. Tapi semoga tulisannya yang genah ya. Jadi fungsinya kita tadi kan Y sama dengan X kuadrat dikurangi, ditambah X dikurangi 4. Ya, X kuadrat plus X dikurangi 4. Opsi yang pertama, itu kita pakai yang X kuadrat sama dengan min X ditambah 4.
Yang opsi kedua, itu berarti X-nya yang saya sendirikan sama dengan negatif X kuadrat plus 4. Sudah? Nah, untuk yang opsi kedua, berarti yang ini, itu berarti dia sudah jadi GX. Yang ini GX. Yang opsi kedua, karena di sebelah kiri sudah X. Paham? Paham enggak? Halo? Paham, Bu. Oke. Nah, untuk yang opsi pertama, karena yang di sebelah kiri masih X kuadrat, maka untuk X kuadratnya biar hilang dan jadi X, atau kuadratnya hilang, maka kan harusnya kita akar X kuadrat sama dengan akar min X ditambah 4. Oh, Masya Allah, tulisan saya ajaib di sini. Ya, berarti yang di opsi pertama, GX-nya apa? GX-nya berarti adalah akar negatif X ditambah 4. Untuk GX yang di opsi pertama. Yang di opsi kedua, GX-nya adalah negatif X kuadrat ditambah 4. Sudah? Untuk ini, kalian boleh pilih satu dari GX yang kalian dapatkan. Boleh kalian pakai opsi 1, boleh kalian pakai opsi 2. Sudah? Untuk yang sekarang, saya coba dulu yang di opsi kedua ya. Ya, berarti kita dapatnya adalah negatif X kuadrat ditambah 4. Nanti kita coba keduanya. Jadi yang opsi pertama tadi, X sama dengan SQRT dalam kurung negatif X plus 4. Untuk yang opsi kedua, kita punya X sama dengan berapa tadi? Min X kuadrat ditambah 4. Ya. Jadi opsi pertama kita punya SQRT min X plus 4. Opsi kedua kita punya X sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 4. Nah, sekarang batas errornya berapa? Sama seperti biasanya. Batas errornya kita, saya ambil misalkan adalah 0,01%. Misal ya. Saya ambilnya 0,01%. Batas iterasinya itu sama dengan 10 aja, wis. Saya ambil cuma 10 ya. Batas iterasinya 10. Batas errornya itu adalah 0,01. Sudah? Ini saya tuliskan iterasi ke. Yang di sini berarti X. Terus habis itu butuhnya adalah GX. Terus yang ke habis itu error. Sudah? Nah, karena di metode terbuka ini kita butuhnya adalah tebakan awal, atau dengan kata lain iterasi ke 0, tebakan awalnya kita berapa? Saya anggap tebakannya adalah, karena kemarin kan di sini 1,5 sekian kan untuk yang ini. Itu saya ambil 1 aja. Misal. Terus saya tadi bilang saya ambil di opsi kedua yang sekarang, ya. Berarti di sini fungsinya adalah negatif, sama dengan negatif pangkat 2 ditambah 4. Bener enggak? Negatif X kuadrat harusnya hasilnya adalah adalah 3. Ya. Nah, seperti itu tadi. Kan tadi enggak saya kurung negatifnya. Negatifnya saya satukan dengan B8. Hasilnya adalah
5. Ya, padahal kalau teman-teman lakukan perhitungan di negatif X kuadrat ditambah 4, harusnya kan 3. Apa yang salah? Yang salah adalah B8-nya harus teman-teman kurung. Yang dipangkatkan itu kalian kurung. Kan hasil pangkatnya baru dikalikan negatif. Ya, bukan negatif X pangkat 2, tapi X kuadrat kali negatif. Jadi ini trikinya kalau pakai Excel ya. Jadi ini tadi negatif B2, salah, ini B8 pangkat 2 ditambah 4. Ya, karena kita nggak punya errornya berapa masihan, jadi kita langsung ke iterasi pertama. Iterasi pertama, GX-nya ambil di mana? Tadi. Iterasi 1 dapatnya X1 sama dengan X1 sama dengan GX kan? Iya enggak? Di titik tetap itu adalah XI sama dengan GXI-1. Ya tidak. Balik ke sini. Jadi, untuk XI di iterasi pertama itu didapat dari GXI-1. Berarti dengan kata lain, ini adalah hasil perhitungan GX-nya tadi. Jadi perlu enggak untuk GX-1? Boleh perlu, boleh enggak. Karena dia ada di perhitungan di bawahnya. Jadi misal nih ya, berarti ini kan harusnya sama dengan ini. Berarti ini saya copy, saya pastekan di sini. Sudah? Jadi untuk yang iterasi pertama, X kedua, yang kita dapat tebakan awalnya kita 1, tebakan yang kedua, oh dari 1 ini ke sini dapatnya adalah 3. Dari situ errornya berapa? Errornya seperti yang kemarin. Sama dengan absolut dalam kurung, nih, dikurangi atasnya, dibagi 3. Ini saya bentuk persen. Bentar. Sudah? Sampai sini dulu. Anda tanyakan. Jadi X1 pada iterasi ke-1 didapat dari GX-1. GX-1 itu berarti yang fungsi ini tadi. Berarti untuk iterasi kedua, dapatnya adalah, ini kita tarik aja. Oh, negatif 5. Dapatnya negatif 5, errornya berapa? 160. Ini bisa teman-teman lanjut. Misalnya ya, berarti yang GX ini enggak dipakai boleh. Dipakai juga boleh, bebas. Ini saya lanjut sampai iterasi ke-10 kalau ini ya. Nah, bisa teman-teman perhatikan, kalau kita pakai yang opsi kedua, sampai di iterasi ke-10, nilainya kita semakin lama semakin besar. Ya, errornya kita tambah 100%. Jadi untuk opsi kedua ini, dia jadi divergen. Jadi ini hasilnya divergen. Jadi dengan metode terbuka, untuk titik tetap pada kasus X pangkat 2 plus X min 4, itu kita dapatnya divergen atau kita tidak bisa menentukan akarnya berapa. Dengan tebakan awalnya kita 1, dengan opsi yang kedua. Kalau sekarang pakai opsi yang pertama gimana, Bu? Misal ini pakai opsi 2 ya, saya tuliskan dulu.
Nah, untuk yang opsi 1, ini tetap, berarti ini iterasinya saya copy dulu di sini. Untuk X-nya tetap, saya tetap dari 1. Yang beda kan di sini. Ini sama dengan, kita sekarang pakai yang SQRT, negatif X, berarti negatif X ditambah 4. Hasilnya 1,7 sekian. Errornya berapa sekarang? Errornya sama dengan, bentar, ini saya copy aja. Ini adalah CHI. Oke. Bentar. Ini belum ya. G9, G8, G. Udah? Ini saya rubah ke prosentase dulu. Ini kita tarik ke bawah, jadinya adalah sudah? Bentar. Wait, bentar ya. Ini saya buat persentase. Ya. Yes. Untuk yang opsi pertama, pada saat kita pakai tebakan awal yang sama, X1, X sama dengan 1, maka di iterasi pertama kita dapatnya 1,73 dengan errornya 42. Di iterasi kedua dapat 1,50 sekian-sekian, errornya 15, sekian. Kalau dilanjutkan sampai di iterasi ke-9, dia semakin lama semakin kecil. Dan ternyata errornya sudah kurang dari 0,01 batas errornya kita. Berarti ini berhenti di sini. Nah, ini jadinya di konvergen. Kenapa konvergen? Karena semakin lama semakin mengecil atau mendekati ke titik akar sebenarnya. Tapi yang opsi kedua tadi, semakin lama semakin besar nilainya, semakin divergen. Maka untuk yang opsi kedua itu tidak bisa terpakai. Untuk opsi pertama bisa kita pakai untuk menentukan akar yang sebenarnya, perkiraan akar. Jadi trikinya di sini kalau di metode terbuka. Karena kita belum tentu pada saat kita menentukan GX yang kita pakai, belum tentu GX-nya itu akan membawa kita ke hasil yang konvergen, malah dibawa ke divergen bisa. Jadi, ini pinter-pinternya teman-teman buat ngutak-ngatik si X-nya. Jadi nanti seumpama X-nya di sini ada 3 misalkan, berarti ada 3 opsi. Silakan coba ketiga-tiganya, mana yang jadi konvergen, mana yang jadi divergen. Gampangannya gitu. Untuk yang kasus ini, kebetulan karena ini X-nya ada 2, di X kuadrat dan X, maka hanya ada 2 opsi. Yaitu di opsi pertama yang tadi pakai SQRT, min X plus 4, yang opsi kedua negatif X pangkat 2 ditambah 4. Nah, hasil ini kalau kita bandingkan di metode bagi 2 sama metode regula falsi, untuk di batasan 0,01, untuk yang bagi 2 itu ketemunya di iterasi ke-13, kalau yang ini tadi di iterasi ke-9. Kalau pakai opsi pertama, tapi kalau pakai opsi kedua malah nggak ketemu. Malah lebih mendingan pakai bagi 2. Tapi untuk yang regula falsi, di 0,01 itu sebenarnya pas di iterasi ke-5, kalau kita tarik ini lagi.
Ini kalau saya tarik 0,01. Nah, di iterasi kelima, ini sudah dapat hasilnya. Yang di sini, di opsi 1, dia baru di iterasi ke-9. Jadi dari satu contoh ini, untuk operasi titik tetap, itu dia lebih lambat jika dibandingkan dengan titik palsu yang di metode tertutup. Tapi ini juga belum tentu si titik tetap akan selalu kalah dari titik palsu. Belum tentu. Bisa aja si titik tetap ini lebih cepat. Tergantung kasusnya. Tapi juga tergantung teman-teman ngambil GX-nya atau tebakan awal kaliannya. Ya. Jadi misal ini saya ganti tebakan awal saya 1,6 misal. Nah, ketemunya sudah di opsi ke-7, iterasi ke-7. Tergantung tebakan awalnya teman-teman sama tergantung GX-nya teman-teman yang pakai. Sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan atau saya kecepatan? Bu, mau tanya, Bu. Ya, Berarti untuk tebakan awalnya itu terserah kita gitu ya, Bu? ya, bebas. Kalau Oh, kemarin, pokoknya dari sketsanya kalian, itu kira-kira akarnya ada di mana sih itu? Kalau ini kan kemarin di sketsanya, ada yang masih nyimpen nggak? Ya, sama dengan X pangkat 2 dikurangi X plus 4. Fungsinya gitu ya? Salah. Fungsinya tadi apa? X pangkat 2 plus X. Bentar, saya gambar GeoGebra dulu kalau gitu. Nah, sini. Saya ke GeoGebra dulu. Nah, ini ya. Jadi kan di gambaran awalnya kita, itu kan si akarnya kita itu ada di, kalau kemarin kan kita nyobanya di antara 1 sama 2 ya, di antara ini. Kalau di sini, berarti kan, akarnya itu kira-kira kalau antara 1 sampai 2, itu berarti dia di 1,5 misalkan. Ya sudah, tebak aja 1,5. Kalau nggak gitu, di negatif 3 sampai negatif 2 ini ada akar juga. Kira-kiranya di negatif 2,8 kayaknya. Ya sudah, saya pakai tebakan itu. Itu terserah teman-teman. Boleh juga kalian nggak pakai lihat sketsa, tapi kalian langsung nih ambil, saya mau nebak akarnya itu ada di 5 misalkan. Jadi kalau saya nebaknya angkanya ada di 5, misal nih ya, saya pakai opsi tetap 1, saya pakai tebakan awal saya 5. Nah, kalau 5 malah jadi numerik. Kenapa? Karena kalau saya masukkan 5 di fungsinya kita, SQRT atau akar negatif X ditambah 4, berarti kan hasilnya nanti adalah akar negatif 1. Akar negatif 1 kan tidak mungkin dapat hasil akar, karena dia imajiner bentuknya. Maka tebakan awal yang seperti ini hindari. Ya, jadi untuk tebakan awalnya tetap teman-teman harus sesuai dengan sifat fungsinya. Kalau sifat fungsinya itu menunjukkan dia tidak boleh nilainya kurang dari X-nya kurang dari 10 misalkan. Jangan ngambil yang di bawah 10, ambil yang di atas 10. Kalau yang ini akar negatif X plus 4, berarti jangan mengambil nilai X yang membuat nanti akar di dalam itu jadi negatif. Berarti jangan lebih dari berapa? Jangan, salah kok, lebih dari, jangan, bener sih, jangan lebih dari 4. Kalau lebih dari 4, dia akan jadi negatif. Karena negatif 10, berarti kan dapatnya negatif 6 ya. Kalau saya dapat sini anggap 10, kan tetap numerik hasilnya. Kalau saya ambilnya 0, kita dapat perkiraannya. Kalau saya ambilnya negatif 3 misal, saya juga dapatnya begini. Jadi silakan ambil tebakannya bebas, sembarang, tapi harus juga sesuai dengan sifat fungsi GX yang kalian ambil.
yang tidak boleh dimasukkan di fungsi GX-nya itu berapa? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Saya balik ke slide. Nah, dari situ, untuk contoh ini, yang nomor satu itu semirip sama yang tadi, karena di sini X kuadrat min 2X dikurangi 3, maka GX-nya ada 2 kemungkinan untuk yang nomor satu. Nah, untuk yang nomor 2, tentukan perkiraan akar dari X pangkat 3 min 3X kuadrat ditambah X plus 1. Berarti di sini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dari X pangkat 3, kemungkinan kedua dari 3X kuadrat, kemungkinan ketiga dari X. Kalau yang dari X pangkat 3, berarti kita punya GX-nya itu sama dengan berapa? Tulisannya ada. Berarti min 3X kuadratnya dipindah luas jadi 3X kuadrat min X min 1. Karena ini pangkatnya 3, berarti di sini akar 3. Ya. Akar 3 dari 3X kuadrat min X min 1. Ini opsi yang pertama kalau kita ngambil dari X pangkat 3. Kalau yang dari 3X kuadrat, berarti kita punya, ini yang pertama ya. Untuk yang kedua, kalau kita ambilnya dari min 3X kuadrat, berarti kita dapatnya adalah min 3X kuadrat sama dengan min X pangkat 3, min X, min 1. Terus X kuadrat itu sama dengan, karena itu dibagi min 3, berarti dapatnya X pangkat 3 plus X plus 1 dibagi 3. X-nya sama dengan akar X pangkat 3 plus X plus 1 bagi 3. Jadi bagi 3-nya tetap di dalam akar. Ini opsi yang kedua. Untuk opsi yang ketiga, itu dapatnya X sama dengan berapa? Kalau opsi ketiga, Min X pangkat pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 kurang 1. kurang 1. kira-kira yang divergen yang mana? Kira-kira. Yang opsi ketiga, Bu. Kemungkinan besar yang opsi ketiga. Kemungkinan ya. Tapi ini nanti silakan coba sendiri dulu. Ya. Jadi ini ada 3 opsi, 1, 2, 3. Nanti silakan coba manakah yang kira-kira beneran divergen atau enggak. Jadi yang opsi pertama, akar 3, 3X kuadrat min X min 1. Opsi kedua, akar X pangkat 3 plus X plus 1 dibagi 3 dalam akar tetap. Opsi yang ketiga, X sama dengan min X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 1. Tapi kalau melihat kasus di nomor 1, kemungkinan nomor 2 juga opsi ketiga yang divergen. Nah, untuk yang opsi 1 sama 2 kemungkinan konvergen, tapi mana yang lebih cepat? Tergantung juga sama nilainya, ya. Jadi silakan cek nanti. Nah, untuk yang nomor 3, tentukan perkiraan akar dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat e pangkat 2x ditambah x pangkat 4 min 2x kuadrat. Ini juga punya 3 opsi. Opsi yang pertama dari E pangkat 2X, opsi yang kedua dari X pangkat 4, opsi yang ketiga dari negatif 2X kuadrat. Ini silakan nanti rubah sendiri. Nah, untuk yang kedua, metode kedua, itu kita pakai metode Newton-Raphson. Newton-Raphson itu kita pakai gradien gampangnya. Metode Newton-Raphson merupakan metode yang menggunakan satu titik awal
dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke I plus 1 dituliskan sebagai berikut. Fi plus 1 sama dengan Xi dikurangi Fxi dibagi hasil turunan dari fungsi Fx yang dimasukkan Xi-nya. Ya, jadi tetap ini berarti kalian harus cari tebakan awalnya, X1-nya berapa, X0-nya maksud saya, untuk mendapatkan X1. Nah, untuk yang ini, kalau yang tadi nggak pakai turunan, yang ini silakan cari turunannya dulu. Ya, harus diturunkan dulu. Nah, untuk yang Newton-Raphson, karena kita ngobrolnya gradien, maka kalau teman-teman lihat dari gambarnya ini, untuk tebakan awal ke tebakan pertama itu dia dipengaruhi oleh garis lurus. Jadi ini sebenarnya persamaan garis lurus antara X1 ke X2. Karena F aksen X0 itu adalah gradien. Ya. Nah, untuk algoritmanya yang pertama pasti ada akarnya. Terus yang kedua, tentukan turunan pertama dari Fx. Berarti di sini teman-teman tidak perlu mencari Gx. Ya. Jadi kalau yang di titik tetap, teman-teman mencari Gx dengan merubah fungsi Fx tadi, X-nya disendirikan 1. Kalau yang di Newton-Raphson, itu teman-teman cari turunan dari fungsinya. Habis itu, sama dengan di titik tetap, silakan ambil tebakan awal, X0-nya berapa, terus batas error relatifnya berapa, batas iterasinya berapa, itu silakan hitung XI-nya dengan cara XI-1 dikurangi Fxi-1 dibagi substitusi keturunan. Habis itu hitung errornya. Yang nomor 6, sama seperti yang kemarin-kemarin juga. Udah? Ya. Nah, dari situ langsung ke contoh tadi ya. Saya sambung ke contoh yang tadi. Jadi dari fungsi fx-nya kita, yang x kuadrat ditambah x dikurangi 4, maka kita cari hasil turunannya berapa. Untuk yang Newton-Raphson. Jadi untuk hasil turunannya adalah berapa? Y aksen sama dengan berapa? 2x plus 1. 2x ditambah 1. Nah, di sini sama seperti ini, berarti iterasi kita butuh iterasi ke, tapi bedanya di sini kita butuh fx, kita butuh f aksen x. Ya. Sama error. Nah, yang di sini karena ini bukan persentase, ini saya rubah lagi. Ini general dulu ya. Ini baru yang persen. Udah? Nah, iterasi ke 0, saya tetap tebakan awal saya 1. Fx-nya kita berarti sama dengan x pangkat 2 ditambah x dikurangi 4. Fx-nya berarti sama dengan 2 kali x ditambah 1. Sudah? Untuk iterasi ke-1, x-nya sama dengan x-nya tadi adalah x min
X1 min XI min 1 atau X0 kalau X1 dikurangi hasil dari pembagian fungsi fx sama f aksen X-nya. Berarti kita punya X min 1 dikurangi fx dibagi f aksen X. Errornya sama seperti yang tadi, errornya dapatnya dari absolut untuk dikurangi ini dibagi, ya, dapatnya 0,4. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk yang iterasi 1 di Newton-Raphson itu kita dapatnya 1,667 dengan errornya 40,00. Sudah? Nah, ini kan masih di atas batas errornya kita. Jadi ini saya hitung dulu yang di fx-nya sini. Kita dapat ini, maka di iterasi kedua kita lanjutkan. Ini saya tarik sampai di iterasi keempat. Oh, ternyata di iterasi keempat kita sudah berhenti karena batasnya kita di 0,01%. Kita dapatnya 0,004%. Dengan hasilnya 1,56155026. Sudah? Sampai sini yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Gampang ya. Jadi ini cuma teman-teman harus teliti dalam hasil turunannya seperti apa. Jadi kalau yang pertama tadi kalian rubah ke GX-nya, kalau yang Newton-Raphson silakan teman-teman turunkan fungsinya dulu, habis itu disubstitusikan nilai X-nya aja. Sudah. Ini lebih mudah daripada yang kemarin kalau saya. Udah? Nah, untuk yang metode ketiga, itu kita pakai metode metode secant, tapi sebelum ke situ, di metode Newton-Raphson itu punya kelemahan, meskipun yang metode lain sebenarnya juga punya kelemahan. Kalau kelemahannya di titik tetap, itu tadi adalah kalau teman-teman salah milih GX, maka nilainya pasti bakalan divergen. Gampangnya gitu. Nah, kalau yang metode Newton-Raphson, kalau kita salah menentukan titik awal, itu akarnya bakalan divergen. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengetahui titik beloknya di mana. Atau titik yang dia tidak bisa dijadikan sebagai gradien itu yang mana. Karena kadang-kadang pada saat kita mensubstitusikan ke fxi itu nanti nilainya jadi 0, sehingga pada saat kita melakukan proses pembagian, itu nilainya akan menjadi tidak terdefinisi kalau si fxi-nya atau f aksen xi-nya menjadi sama dengan 0 atau mendekati 0. Ya, karena ini tricky di proses pembagiannya. Karena kalau kayak gitu, nanti hasilnya akan tidak terdefinisi atau tidak berhenti iterasinya.
Kenapa kok tidak berhenti? Karena semisal kita dapatnya adalah fxi-nya itu sudah mendekati 0, maka xi-nya ini akan, ya sudah, xi dikurangi hampir ke 0 kan, berarti kan tetap aja di dirinya sendiri. Tetap deket sama xi yang awal tadi. Jadi iterasinya akan muter di situ aja. Kalau yang di titik tetap tadi kita salah gx, maka nilainya akan semakin jauh gitu aja. Tapi kalau yang ini, kalau mendekati 0 pada saat fxi-nya, ya iterasinya semakin banyak. Kalau nggak gitu, nggak dapat hasil sama sekali. Nah, untuk yang lain silakan teman-teman baca sendiri. Nah, untuk terakhir, untuk hari ini, kita ke metode second. Nah, kalau di metode second, itu adalah kita memperbaiki dari metode Newton-Raphson tadi. Jadi dari kelemahan Newton-Raphson itu kita diperbaiki oleh yang menemukan si metode second sehingga dapat metode ini. Untuk yang metode second, tidak seperti metode yang 2 tadi. Kalau yang 2 tadi cukup 1 tebakan, kalau di metode second kita perlu 2 tebakan. Nah, kalau yang di metode tertutup, selang itu harus nutup di akar itu. Tapi di second tidak perlu nutup akar. Jadi boleh si 2 tebakan awal akarnya ini boleh di kanannya akar sebenarnya atau di kirinya akar sebenarnya, semuanya. Atau boleh kanan kirinya akar, boleh bebas. Kan namanya juga tebakan awal, cuma ditebak. Nah, untuk yang metode second, fungsinya untuk mencari itu adalah xi ditambah 1, itu dapat dari xi dikurangi fxi dikali xi min 1 dibagi fxi dikurangi fxi min 1. Untuk prosesnya, yang pertama sama, yang kedua silakan cari tebakan awalnya 2, habis itu silakan masukkan masing-masing tebakan awal itu ke fungsi fx-nya. Yang keempat, tentukan relatifnya, terus sama batas maksimumnya berapa. Yang kelima, silakan hitung fungsinya, xi-nya tadi. Kalau yang di sini saya pakai C, ya. C itu adalah x yang baru, B itu x ke 1, gampangnya gitu. A itu x ke 0, dan hitung error relatifnya berapa. Terus habis itu, epsilon R aksen itu adalah, ini prosesnya sama, kecuali kalau yang di sini kita perlu update X, ya. A baru sama dengan B, FA baru sama dengan FB, FB baru sama dengan C, FB baru sama dengan FC. Jika si errornya masih lebih dari error relatifnya kita. Jadi diupdate nilainya A baru adalah B, B barunya adalah C. Jadi gampangannya geser sama yang itu tadi. Yang B jadi A, yang C yang ditemukan jadi B. Sudah? Nah, sekarang ke contohnya tadi. Jadi kita tetap pakai fungsinya adalah, ini pakai second ya. Nah, untuk yang second, ini karena tadi pakai persen, ntar. Saya rubah dulu ya. Ini kita butuh 2 tebakan awal. Ini saya tuliskan dulu iterasinya. Ini saya tetap X. Kenapa kok saya tetap X? Karena X-nya ini saya anggap dia X0 sama X1. X0 sama X1.
Atau dengan kata lain ini yang A, terus ini B. Jadi yang 0 itu adalah A, yang 1 itu adalah B. Sudah? Terus ini fx-nya. Fx-nya adalah sama dengan, bentar, tebakannya berapa? Kalau saya ambil 1 sama 2 misal. Udah? Fx-nya ini kita copy. Sini. Ini kita tarik. Udah? Udah ya? Jadi untuk second, untuk iterasi yang kita lakukan di second, yang pertama anggapnya kita iterasi 0 dan 1 itu sudah kita lakukan dulu. Karena ini masuk di apa namanya, perhitungan awal. Jadi si 0 sama 1 ini jangan dianggap iterasi countingnya. Jadi misalkan sampai 10, berarti harusnya di sini sampai 12. Jadi ini dianggap iterasi ke 0 dua-duanya. Ya. Tapi kenapa kok saya tuliskan 0 sama 1? Ini untuk memudahkan buat menyebutkan si X ini adalah X1 sama X0. Jadi untuk iterasi yang sebenarnya saya tuliskan di kalian plus 1 ya. Jadi 0, 1 berarti kalau maksimum iterasinya 10, berarti sampai iterasi ke 11 di sini. Udah? Nah, untuk yang iterasi pertama atau iterasi kedua di sini, maka kita dapatnya adalah sama dengan fungsinya tadi adalah B dikurangi FB dikali B min A dibagi FB min FA. Sudah? Jadi fungsi kita, B-nya kita itu berarti di iterasi yang ke ini, B dikurangi dalam kurung FB dikali B min A. Udah? Dibagi dengan FB dikurangi FA. Errornya semirip sama yang... Nah, kalau yang error ini, itu kita pakai B yang B ya, bukan yang A. Jadi sama dengan absolut untuk ini dikurangi B dibagi yang baru. Ini saya persen. Udah? Nah, ini karena masih 33,33% dan ini iterasinya masih iterasi pertama, maka ini kita lanjut sampai ke, berarti ini berhenti di iterasi ke-4. Dengan errornya 0,006. Sudah? Jadi, karena di sini 33,33 itu masih lebih besar errornya, maka untuk yang hitungan yang ini, kita pakai A-nya sekarang adalah 2, B-nya 1,5. Yang iterasi keempat berarti A-nya 1,5, B-nya 1,55. Yang iterasi kelima, A-nya pakai 1,55, B-nya 1,561 sekian-sekian. Dan ini berhenti di iterasi keempat. Nah, kalau teman-teman bandingkan Newton-Raphson sama second, itu sama-sama di iterasi keempat. Tapi untuk yang Newton-Raphson ini dapatnya 0,004 errornya. Kalau yang second dapatnya 0,006. Dengan tebakan awalnya yang Newton-Raphson 1, kalau second dari 1 sama 2.
Ini juga semuanya sama seperti yang tadi, semua tergantung tebakan awalnya teman-teman. Kalau misalkan tebakan awal saya 1 sama 1,5 misal. Nah, kalau seperti ini, oh ternyata di iterasi keempatnya atau iterasi ketiganya second, itu dia sudah 0,01, 0. Tapi ini sampai berapa sih? Nah, sudah berhenti di iterasi ketiga. Jadi ini semua tergantung tebakan teman-teman awal ya. Biasanya semakin dekat, semakin cepat. Biasanya. Jadi ini kalau saya rubah di sini 1,2 misal. Ini tetap di 1 di iterasi ketiga. Sampai sini ada yang tanyakan? Bu Feni, Ya, boleh lihat yang rumus fx untuk iterasi pertama, Bu? yang ini. Bentar. Jadi gampangannya yang Enggak, Bu. Yang di Excel. iterasi pertama. Bentar. Yang ini. Yang fx-nya. Yang itu, Bu. Udah, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada yang lain? Bu, izin lihat rumus yang di X, Bu. Di X. Yang ini. Ya, Kalau yang 2 ini kan tebakan awal. Ya. Yang ini dari rumus algoritma tadi. Gampangannya dikurangi B dikurangi FB dikali B dikurangi A dibagi FB dikurangi FA. Sudah? sudah Bu. Terima kasih. Di Excel ini hati-hati ya, pakai tanda kurung, tanda perkalian, koma. Hati-hati pakai itu. Kadang-kadang di Excelnya teman-teman mungkin komanya itu pakai titik, ada yang itu, ada yang pakai koma seperti punya saya. Jadi hati-hati untuk operasinya. Ada yang tanyakan lagi? Bu, izin bertanya mungkin, Bu. Ya, Eh, Kayak yang dari kemarin, Bu, apa namanya? Kalau error relatifnya itu kan harus kurang dari apa yang kita mau gitu kan, Bu. Hmm. Nah, kira-kira kalau seandainya kita punya error relatifnya itu 0,01 dan pada contohnya iterasi kelima itu kita dapatnya 0,015 sekian-sekian gitu, Bu. Apakah dia berhenti di situ atau lanjut ke iterasi selanjutnya, Bu? ini logikanya 0,01 itu berarti belakangnya satu itu angka berapa? 0,015 gitu, Bu, sebenarnya. Ini gini. Errornya kita kan batasnya kita 0,001%. Ya, anggaplah gini ya. Berarti belakangnya satu yang sebelum persen itu harusnya angka berapa? Nyambung maksud saya enggak? Masih belum paham, Bu. Gini. Kalau saya nuliskan 0,005 saja, ini saya tanpa versi pembulatan ya. 0,005 berarti di belakangnya 5 itu sebenarnya ada angka. Angkanya adalah angka yang boleh tidak dituliskan di belakangnya angka desimal setelah angka ini adalah angka. Ayo balik ke angka bena. Yang pertemuan pertama.
Ya coba kalau saya punya gini. Ini langsung dibuat sama Excel gini. Nulisnya berapa? 0,0005. Boleh enggak berhenti di sini saya, kalau saya tanpa pemotongan? Pakai logika itu dulu saya. 0,005 dari angka yang atas, 0,00500010. Kalau saya mau menuliskan ulang si baris ke-31 ini, berarti kan saya tuliskan 0,005000. Karena tanpa pembulatan, saya tetap harus menuliskan si angka 1. 0 yang di belakangnya 1 boleh enggak saya tulis? Ya. Kan teman-teman kalau punya angka 1,000 gampangannya, boleh nggak ditulis 1 aja? Boleh enggak? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh ya. Kalau saya punya 1,150, berarti kan sama aja 1,15. Sudah? Nah, yang pertanyaannya Obaja tadi, 0,01 itu adalah batas errornya kita. Kalau 0,015, ini kan ya, maksudmu ya? Gampangnya gitu. Atau 0,12 misalkan. Apakah ini sudah saya harus berhenti? Kamu bandingin dulu sama 0,01-mu. 0,012 kalau dibandingkan dengan 0,01 lebih besar 0,012 apa 0,01? Besar mana yang baris 34 apa yang 35? Yang A apa yang B? A sama B besar mana angkanya? Besaran yang B, Bu. Besaran yang B. Karena masih lebih besar yang B daripada A, yang dia merupakan batas errornya kita, maka iterasimu masih harus lanjut. Meskipun yang B itu, kalau saya bulatkan ke 2 angka di belakang koma, tetap 0,01. Tapi pada kenyataannya si B itu masih lebih besar daripada A. Itulah kenapa kalau saya pakai ininya tadi 0,01, di belakangnya ini diusahakan lebih dari 2 angka. Boleh 4 angka, boleh 5 angka, terserah. Pokoknya dia biar kelihatan dia masih lebih besar atau kurang dari batas errornya kita. Bisa dipahami? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Bisa, Bu. Bisa dipahami. Ada yang lain? Jadi jangan sampai pas waktu kalian menghitung errornya di sini, kalian ngepaskan sama koma yang ada di belakangnya batas errornya teman-teman, ya. Karena takutnya di belakang koma ini, itu sebenarnya dia masih ada nilainya. Itu juga berlaku di, mana tadi ya, yang 0,9. Oh, sudah keganti. Tadi kan ada yang nemu errornya itu kalau di batasnya, ini kalau saya buat 1. Nah, ini. Anggaplah yang ini. Di iterasi ketiga. Iterasi ketiga kan kalau di sini terlihat dia sudah lebih kecil daripada 0,01%. Ya, yang di sini. Di iterasi ketiga ini, kalau saya pakai di belakang komanya ada 4, dia 0,0095. Kalau dibandingkan, oh jelas dia lebih kecil. Tapi kalau dia saya pakai pembulatan, saya buat dia 2 angka sama di belakang koma, nilainya kan sama, 0,01. Pas di batas. Padahal dia lebih kecil daripada 0,01 batasmu.
Kalau pas di batas, boleh berhenti, boleh lanjut. Kenapa? Karena takutnya pas di batas ini, karena hal yang tidak kita tahu apakah dia sebenarnya memang lebih kecil, atau sama dengan kasus yang di sini, kalau saya bulatkan kan jadi 0,01. Atau dia atau malah dia masih lebih besar daripada error batasnya kita boleh lanjut 1 kali iterasi lagi. Tapi kalau sudah jelas batasnya itu, oh ternyata ini lebih besar, lebih kecil, dengan kita mengambil belakang komanya itu lebih banyak, maka itu jelas kita harus berhenti. Yang dikasuskan ini, kalau saya ambilnya 3 di belakang koma pun tetap kelihatan 0,01, sama persis dengan ini. Padahal kalau dilanjutkan di belakang koma 4, dia kelihatan sudah lebih kecil. Jadi kasusnya seperti ini ya. Jadi usahakan kalau saya silakan kalau bisa di belakang koma itu sebanyak-banyaknya kalau saya. Selama itu masih tidak mengganggu perhitungan kalian. Karena kalau disamakan persis atau beda 1 atau 2 angka di belakang koma, takutnya ya ini, miss. Harusnya bisa berhenti, tapi harus lanjut 1 kali lagi. Ya, ada yang tanyakan lagi sebelum saya akhiri? Udah? Oke, jika tidak ada yang tanyakan lagi, untuk tugasnya saya upload minggu depan ya. Kalau nggak gitu, entah hari Senin atau Selasa saya baru uploadnya, karena kebetulan saya belum buat. Nanti untuk PJMK minta tolong saya diingatkan ya, Bu, belum upload untuk tugasnya gitu ya. Untuk materinya sudah saya upload di Firlanda, nanti videonya insya Allah besok pagi ya, saya upload di Firlanda. Oke, terima kasih untuk hari ini, teman-teman. Mohon maaf saya kalau terburu-buru kayaknya, karena ini juga menjelang maghrib. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Saya end meeting ya semua. Ya, Bu.